Ya, Assalamualaikum. Ini per jaman ya anunya, Zoom-nya. Halo, halo. Monggo Ustadz Bambang untuk dilanjut. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tata Nurhana ya yang telah memberikan catatan-catatan kritis ya dan konstruktif untuk Harazan untuk memberikan untuk penyempurnaan ya proposal ini. Untuk selanjutnya monggo Ustadz Bambang, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Syukron Ustaz atas waktunya. Ngopi dulu Ustadz kalau Oke, apa kan penelitian judul penelitian strategi komunikasi spesimen mahasiswa dalam melakukan tanya kepada siapa? Kepada akhir pada nasihat pada kepada iya tanya pada negara. Yang mau jadi antum kalau kita ngomongin satu namanya ini di judul ya. Di judul itu saya maksudnya antum itu strategi komunikasi resimen mahasiswa dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air di anggotanya atau mahasiswanya? Iya, di personilnya toh. Berarti kan itu kan masih kurang nggak kira-kira? Mau yang antum mau tumbuhkan rasa cinta tanah itu mahasiswa seluruh Indonesia atau ini Resimen ya mahasiswa. Oke, silakan nanti dikomunikasikan dengan. Kedua, indikator belakang. Apa indikator? Tadi indikator sederhana saya belum jelas, belum menerima jawaban yang jelas, yang tegas dari antum. Apa itu namanya? Belum diceritakan terkait indikator rasa mahasiswa itu, apakah dia mempunyai cinta tanah air yang dalam ataupun yang kurang. Mana bisa tunjuk? Itu di konseptual. Di konseptual. Enggak, di latar belakang itu ada enggak indikatornya yang menunjukkan kalau rasa cinta tanah air mahasiswa itu tinggi ataupun rendah ataupun kurang itu? Itu bagaimana mengukur seseorang itu mempunyai rasa cinta tanah air kepada bangsanya? Secara ini kalau mahasiswa secara umum itu di perangnya tadi, di peran mahasiswa yang 3 tadi, yang Iron Stock, Guardian of Value, sama Agent of Change. Kalau di Unida bagaimana yang antum lihat? Di Unida dari 3 itu ada sudah antum munculkan? Kurang lebih belum. Cinta tanah air itu apa hanya bisa diukur prestasi menembak, terus apa itu namanya pengamanan atau apa gitu? Sebenarnya mungkin itu salah satunya yang saya ambil. Soalnya kan apa namanya berdasarkan literatur. Jadi saya ambilnya dari web Unida yang saya dapat. Sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplor di apa namanya. Langsung aja jawabannya ngomong tadi lo. Saya pengen tanya apa itu namanya prestasi akademik, prestasi menwa, terus sama dengan kemarin itu apakah dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempunyai rasa cinta tanah air? Dari mana pendapat itu antum mengatakan itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur apa itu namanya sebagai cinta tanah air? Ini sebagai belajar dengan giat sebagai
belum ada kalau di Batam. Nah, ya itu diperkuat untuk ininya. Nggak bisa misalkan apa itu cinta tanah air itu hanya diukur dari indikator apa itu namanya prestasi menembak, terus pengawalan safety atau apa. Coba antum ini, antum kalau disesuaikan dengan konsep cinta tanah air itu apa dalam kamus bahasa Indonesia? Kamus Indonesia itu perasaan yang timbul dari hati dari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Nah, itu kira-kira di resimen itu dari konsep itu ada nggak terwujud di kegiatan resimen itu ada nggak? Dari konsep itu loh. Ada. Apa contohnya? Karena ini kan secara umum kan. Iya toh, itu loh maksudnya itu kan konsep. Ya. Sekarang kalau konsep itu diaplikasikan, misalkan menjaga tanah air, resimen apa namanya gagak hitam tadi apa namanya menjadi garda terdepan dalam perang melawan KKB, misalkan dikirim ke sana ada sih. Ada. Oh, pernah dikirim ke KKB, membela KKB Papua. Tergantung bagaimana apa namanya surat edaran dari sananya dari. Ada kayak contohnya seperti itu loh. Lah ya nggak ada. Contoh lain kira-kira menjaga itu bagaimana? Menjaga tanah itu toh. Yang itu loh sesuai dengan konsep ini tadi bicaranya gimana? Kan di sini Konsep cinta tanah itu bagaimana? Oke, contoh nih. Mengabdi, memelihara, membela, melindungi. Nah, mengabdi. Contohnya apa kalau mengabdi itu? Menuntut ilmu. Nah, terus yang kedua menutup ilmu dengan baik, ya Kak. Oke, terus Memelihara. Memelihara contohnya apa? Memelihara gedung enggak? Atau memelihara apa yang pernah dilakukan oleh resimen itu datanya? Atau memelihara alat toh? Yang apa? Memelihara yang mungkin aktif di kegiatan. Memelihara, bukan pemelihara itu kalau kita tanah air, kita ya memelihara sungai, kita memelihara apa itu namanya hutan. Nah itu ada nggak pernah kegiatan seperti itu? Atau apa itu namanya mengadakan reboisasi atau apa seperti itu ada nggak? Kalau di Menlo mungkin dengan ikut seminar ke nasionalan tentang wawasan kebangsaan itu kan bisa jadi untuk memelihara rasa nasional. Oke, boleh seperti itu. Yang lain kira-kira itu ada nggak kegiatannya? Sudah antum tuangkan belum? Di latar belakang antum? Belum. Nah, tadi apa mengabdi? Mengabdi itu bisa menjadi pemuda mengabdi untuk di kantor, belajar dengan giat atau apa? Mungkin ya prestasi tadi. Prestasi nggak hanya lomba menembak atau prestasi yang lain apa yang ditunjukkan. Terus menjaga itu apa kegiatannya? Apa namanya memelihara itu? Maka kegiatannya itu tidak hanya apa itu namanya memelihara. Maka kegiatan memang itu mungkin ada yang lebih penting nanti memelihara itu ini loh. Mungkin kita harus cinta tanah air itu memelihara bumi atau apa seperti itu. Nah itu memelihara namanya seperti itu. Terus indikator 3 apa? Cinta tanah air itu melindungi. Nah melindungi ada nggak bukti nyata melindungi dari kegiatan resimen mahasiswa itu yang Unida yang pernah dilakukan? Membantu mungkin kalau melindungi di sini ikut andil dalam kegiatan bermasyarakat di luar. Apa contohnya? Pernah itu bantu galang dana ketika Semeru itu Bukan melindungi itu. Aku cari kata melindungi itu apa? Apa sebetulnya yang sudah dilakukan? Kita harus diletakkan di cinta tanah air itu indikatornya itu adalah tadi mengabdi, menjaga, melindungi, terus apa lagi? Dari segala ancaman. Nah, ya itu untuknya apakah ada yang pernah mengancam mungkin melindungi yaitu apa itu namanya ancaman COVID atau apa yang sudah dilakukan oleh resimen itu apa? Jangan-jangan hanya pusat lain aja nanti
atau apa seperti itu yang harus diberi masukan seperti itu. Kira-kira tantangannya itu sudah terterminal belum di Menwa itu? Hah? Sudah ada belum itu yang konsep cinta tanah air itu? Konsep itu sudah pernah dilakukan belum semuanya oleh resimen mahasiswa? Konsep kok cinta tanah air itu tadi loh. Garis besar mungkin beberapa, tapi belum. Nah itu datanya itu dimasukkan di latar belakang itu untuk ini ya. Dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Menwa itu apa untuk ini ya? Oke, maksudnya tujuan penelitian untuk apa? Tujuan penelitian untuk apa? Tujuan penelitian itu mengetahui ya dari komunikasi yang mahasiswa. Oke, benarnya manfaatnya untuk apa? Manfaat gratisnya untuk memberikan sumbangsi. Enggak. Praktisnya untuk apa? Praktisnya untuk evaluasi. Nah, islamisasinya di mana? Islamisasinya dari menumbuhkan cinta tanah air naik. Jadi menumbuhkan Cinta tanah air. nah, cinta tanah itu bagian dari Dua tahun. ayo Pak, itu loh ketemu itu untungnya ya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ya itu tadi ini ya. Kalau di perbedaanmu dengan penelitian kepunyaannya Ninja ini strategi ya, strategi cinta tanah ini apa? Indah. Masuk nggak hafal itu membuat dosa. Apa perbedaannya? Yunda apa? Iya. Yunda. Oh Yunda. Perbedaannya pertama yang paling dominan objek. Objeknya di mana? Kalau yang HRT ya di beliau di Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. Objek itu apa toh? Tempat. Oke. Antum tadi ketika di metodologi objeknya apa itu? Antum berbicara apa? Antum sudah baca pengertian objek penelitian. Apa objek penelitian itu? Objek penelitian tempat situasi mencakup situasi sosial, mencakup tempat, pelaku dan aktivitas. Oke, kalau subjek? Kalau subjek orangnya. Jadi itu ada pelaku. Bedanya apa? Mungkin kalau misalnya yang objek itu kan secara umum guys. Maksudnya? Pelaku itu semuanya. Jadi pelaku itu aktor yang yang diteliti itu misalnya Menwa Muda ya berarti pelakunya personil Menwa. Nah ini pelaku secara umum. Nah, kalau subjek penelitian ini lebih spesifik ke yang dijadikan narasumbernya. Ada itu yang mengatakan seperti itu. Kalau subjek itu apa? Subjek itu apa? Mungkin narasumber. Ya ada itu di yang anu itu. Di mana? Kok antum bisa ngomong itu dari mana? Kurang lebih dari mungkin nggak ada boleh tahu. Oh yang tegas yang ngomongnya. Hah? Nah iya makanya sudah antum ngomong itu dari mana datanya? Mungkin setelah berapa baca buku tapi nggak cepat. Nah kenapa itu guys? Karena begitu loh. Karena lanjutan populasi dan soalnya kan sampelnya itu kan dari ini dari keyword dari case sampling. Jadi nanti dari kriteria tadi dipilih kira-kira siapa, mungkin komandan atau siapa, lanjut ke ini apa namanya lanjut diarahkan. Oke. Jadi belum jelas. Penelitianmu jenisnya apa?
jenisnya deskriptif analitik. Deskriptif, bukan deskriptif kualitatif. Dari pembimbing diarahkannya untuk deskriptif. Oke. Kalau istilahnya dalam penelitian deskriptif kualitatif itu ada tuh namanya sampel sama populasi. Sampel dan populasi ya Ada, betul. di kualitatif. Di kualitatif itu. Bukannya kualitatif itu informan. Oh iya. Informan atau kita menggunakannya sampel. Dimasukkan sampel atau populasi itu. Lebih ke informan sih. Kalau Buku panduan membaca. Baca buku tulisan ini sudah kamu sesuaikan dengan buku panduan terkait penelitian kualitatif, bukan survei. Kan kalau di buku panduan itu kan ada yang kualitatif, ada yang kuanti. Nah itu ini masuknya mungkin ke grounded research kan. Nah grounded research itu nggak ada sedikit. Coba cek. Ya. Oke. Untuk ini ya. Kalau di yang kepunya Hyundai itu apa akar masalahnya? Kok dia meneliti tentang strategi komunikasi dalam mengenai cinta tanah air? Memang di sana juga ada nggak cinta tanah air resimen mahasiswa? Kalau yang saya baca dari Hyundai itu karena mungkin ketertarikan dari. Nggak ada, jangan mungkin itu berarti jawabannya masih awang-awang. Yang aku baca itu loh. Dari ketertarikan intinya dari ketertarikan. Iya, semuanya itu kalau meneliti tertarik. Saya juga tertarik, yoga itu juga tertarik meneliti. Tapi kalau kepunya Hyundai, apa yang mendasari itu? Kalau latar belakangnya yang saya baca dia itu menitik beratkan di sejarahnya, sejarah Menwa Universitas Sumatera Utaranya itu. Jadi dari sejarah itu ada penjabaran panjangnya itu di mana kontribusinya di daerah situ sampai menjadi Menwa yang universitas yang besar di situ. Oke. Kontribusinya dituliskan di situ. Di yang di penelitian itu tadi. Di penelitian dijelaskan pengguna Hyundai kontribusinya Menwa itu. Di penelitian terdahulu iya di Hyundai dijelaskan kontribusinya. Langsung ke hasil penelitian. Enggak, antum baca itu dijelaskan enggak? Antum kan download skripsinya ya. Dijelaskan itu kontribusi. Dijelaskan. Apa saja kontribusinya ada? Apa mungkin salah satunya? Ada. Ada. Di sejarahnya panjang gitu. Mungkin itu bisa dijadikan masuk bisa dilihat di sana. Ya? Kenapa ini kok nggak ada yang jurnal sama sekali penelitian? Apa? Di penelitian terdahulu. Arahan pembimbing. Soalnya dari beliau katanya pembanding dari skripsi ya sama-sama skripsi. Kalau misalnya jurnal itu bisa tesis, bisa lebih tinggi lagi mungkin. Oke, sekarang bedanya landasan konseptual sama landasan teori apa? Kalau arahan pembimbing, landasan konseptual itu adalah penegasan judul. Jadi penegasan judul, misalnya intinya resimen hasil Universitas Salam Dokter, berarti dari sub-sub itu ditegaskan. Jadi misalnya Menwa itu apa, strategi itu apa, data itu apa. Gitu. Oke. Sekarang saya tanya, kalau antum mengoperasionalkan apa itu namanya kerangka pemikiran antum itu bagaimana? Secara besar mungkin dari ketika turun di lapangan wawancara itu nanti sesuaikan dengan model komunikasi Laswell di draft. Terus nanti setelah itu kan dari asesmen dari menu media itu diambil komunikasi Laswell-nya, ditetapkan poin-poinnya ini, indikator, saran, pesan. Nah itu nanti menetapkan komunitas itu bagaimana nanti? Melihatnya bagaimana? menetapkan komunikator. Iya. Melihatnya mungkin dari karena ini sistemnya download communication, mungkin nanti dari atasannya itu antum ketika nanti di operasional ini operasional untuk ini
penetapan komentar itu dilihat dari bagaimananya? Oh, dari ini ya, dari landasan teori tadi. Dari landasan teori itu kan ada apa namanya, ada kayak penjabarannya, penjelasannya. Jadi di situ ada komunikator itu memiliki kapabilitas memahami penyusunan pesan, memiliki yang tepat, dan dapat mendekati khalayak yang menjadi target sasaran. Yeah. Terus kalau menentukan target sasaran, analisis kebutuhan itu bagaimana? Antum mengoperasionalkannya nanti bagaimana? Sesuai dengan ini ya berarti menetapkan 3 karakteristik pada khalayak. Aspek sosiodemografik, yaitu usia, jenis kelamin. Kalau ini berarti ya karena mahasiswa berarti. Terus untuk psikologis menyangkut sikap yang terkait dari kejiwaan masyarakat kan, karena apalagi karena personil manual media kan enggak cuma dari Ponorogo, jadi banyak, mungkin ada yang orang mana, jadi dari psikologisnya. Terus karakteristik perilaku masyarakat. Oke, kalau tren menyusun pesan bagaimana? Di sini harus menguasai pesan yang akan disampaikan. Ya, operasionalnya bagaimana nanti? Mengumumkan argumentasi secara logis. Jadi kan itu kan dari komunikator terus sampai bagaimana komunikator tadi menyampaikan pesan atau menyusun pesannya tadi. Jadi mungkin mungkin tuh. Yang antum akan lakukan itu loh. Jangan mungkin kita itu pengen kepastian antum tuh pede dengan penelitian antum itu loh. Jangan mungkin mungkin ini masih belum, nanti kan bingung antum. Yang pede itu loh. Kalau sesuai dengan yang saya tulis itu gitu loh. Nah, nanti mau operasional public speaking-nya. Ya, itu nanti silakan dikoordinasikan bagaimana. Biasanya di tempat yang lain, di teman-teman itu kalau penelitian itu di bawah skema pemikiran setelah terang itu di sana ada operasionalnya atau apa ya, jadi operasional. Oke ya, oke. Nanti referensi untuk metodologi itu diambilkan dari, ya, diperbanyak lagi. Ini sudah. Oke, saya tanya tadi ya, data penelitianmu ada berapa? Data penelitian. Tekniknya. Data, saya ngomong data penelitianmu ada berapa? 3. Sebutkan. Dari wawancara, terus dari observasi lapangan, sama dari komunikasi. Itu disebut sebagai data apa? Lulusnya akarnya bilang lulus harusnya apa? Oh, data penelitian ada berapa, teman-teman? Apa? Sekunder itu apa? Data apa? Berbentuk apa? Dari mana? Ya, dari data primer itu dari mana? Data yang langsung dapat diambil dan secara gamblang sudah menjelaskan. Nah, itu dari mana datanya? Datanya dari mana? Data primer itu dari mana dapatnya? Kalau sekunder dari mana? Terus? Dokumentasi. Terus? Ya, boleh terus. Koran. Ada itu, sudah tulis. Kenapa belum? Antum baca nggak buku baru-baru? Ya, oke. Nah, di sini mungkin bukan populasi dan sampel. Kalau mau sampel itu untuk penelitian kuantitatif. Kalau saya, silakan dikomunikasikan. Yang ada itu biasanya objek, terus waktu penelitianmu kapan mau sampai kapan. Ada batasi nggak penelitianmu? Iya. Kapan sampai kapan? Sebulan.
Ya, di sana itu kita waktu itu mulai dari nyusun proposal, terus dari apa itu namanya nyusun wawancara, analis data sampai nanti ke hasil itu berapa lama? Itu coba nanti itu subjek. Nah, untuk mahasiswa universitas nggak usah kalau saya. Buat apa mahasiswa triangulasi? Ya. Teknik penentuan subjek menggunakan apa? Penentuan subjek. Iya. Penentuan subjek menggunakan snowball sampling. Alasannya kenapa kalau snowball sampling? Menggunakan snowball sampling karena kan awalnya mau pakai proposit terus diarahkan sama pembimbing untuk menggunakan snowball sampling karena kalau proposit itu mungkin terbatas. Jadi kalau proposit kan ditetapkan dari orang-orangnya aja, jadi namanya yang kira-kira bisa mewakilkan mungkin organisasi tersebut. Nah kalau snowball ini biarkan data itu mengalir aja, namanya semakin besar aja biar lebih akurat. Ya. Terus kalau ini kok diwawancara kok ada kalimat purposif, bagaimana penjelasannya? Halaman 23. Yang benar yang mana? Ya, Snowball. silakan. Ya. Ya. Oke. Masih banyak ini ya, tipenya. Selanjutnya. Validitas data bagaimana untuk validitas data? Validitas data menggunakan itu validitas data. Saya pakai triangulasi. Yang mana triangulasinya? Belum tercantum. Kenapa belum tercantum? Kan di buku panduan itu kan penulisannya itu teknik analisis data. Jadi saya kira memasukkan analisis data atau tanpa jadi itu apa namanya? Saya buka juga loh, nggak ada ininya, apa namanya? Ternyata pas saya lihat penelitian terdahulunya ternyata memang harusnya menggunakan apa namanya? Validasi data. Oke, keabsahan data toh? Iya. Untuk yang apa pakai triangulasi apa? Seharusnya terus antum tuh pakai apa caranya? Kok seharusnya enggak? Antum pakai apa gitu loh? Kan jelas. Triangulasi apa? Triangulasi apa? Sumber data. Sumber data. Bagaimana antum mengoperasionalkannya triangulasi data itu? Sumber itu. Belum ya? Aduh baca Pak tuh. Tanya ke temen. Itulah gunanya ikut apa itu namanya, kita ngikut seminar proposal itu guna kita tanya pada temen kekurangannya apa, disesuaikan. Baru nanti disesuaikan. Syukur dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada penguji 1, 2 yang cukup luar biasa ya. Dan saya pikir Harazan sangat beruntung ya punya Bapak dosen yang telah memberikan catatan-catatannya yang luar biasa untuk perbaikan proposal itu. Saya hanya dikit aja yang perlu saya sampaikan, dan saya nggak tanya ya. Yang pertama, judul antum sudah bagus ya. Hanya tergantung antum apa namanya mempertahankannya itu. Karena menurut saya justru diskusi yang belum terekspos tadi tentang strategi komunikasi. Kalau ada variabel utama, kalau saya belum gunakan variabel utama, variabel sekunder, justru yang terpenting itu diskusinya di strategi komunikasi, itu justru yang tidak terekspos ya. Gitu. Kalau cinta tanah air itu sekunder saja, itu bisa saja strategi komunikasi dihubungkan dengan cinta tanah air boleh,
dengan pemasaran boleh, dengan apa namanya banyak variabel itu. Makanya antum nggak usah apa namanya. Yang terpenting kembali apa yang ditulis dalam proposal itu. Dan kewajiban penguji itu boleh juga membawa kemana-mana. Ya tentang cinta tanah air itu tadi. Nggak apa-apa dibawa kemana. Tapi antum harus kembali lagi kepada tulisan antum. Saya kira menarik yang disampaikan oleh Bu Hana tadi. Apa sih yang menarik ya? Kemarin kan saya juga sama, nanyakan apa yang ingin diteliti. Karena selama ini kan yang namanya resimen, yang kita teliti itu resimen. Itu kan identik dengan kekerasan. Terus kira-kira dalam menumbuhkan bisa jadi di resimen yang lain itu dengan misalnya dikirim ke mana. Tapi untuk konteks Indonesia bisa juga kita kirim kemana. Tetapi dalam konteks ini adalah misalnya ada cara-cara yang memang bisa dilakukan untuk menumbuhkan cinta tanah air itu. Misalnya dengan apa namanya baris apa namanya istilahnya ada acara apa itu yang dikumpulkan di lapangan upacara semacam upacara itu apa kalau di resimen itu ada proses indoktrinasi tapi yang satu yang perlu antum angkat itu sebenarnya di rumusan apa di latar belakang masalah itu misalnya soal resimen di UNIDA itu ada tilawah, ada baca Quran, ada qiyamul lail, ada sisi-sisi itu yang kemudian diangkat. Dan kayaknya di halaman saat itu sebenarnya perlu dikemukakan di situ. Itu ya, makanya saya sekali lagi kembali kepada apa yang gitu. Sekalipun saya katakan tadi ada apa namanya sudah cukup bagus, memang ada banyak ya catatan-catatan yang perlu dipertajam tadi ya. Saya kira sudah disampaikan oleh penguji yang pertama maupun yang penguji yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya kira sudah cukup benar ya. Misalnya menggunakan istilah kualitatif kuantitatif itu kan menyangkut soal kedalaman ya. Apa namanya? Soal kedalaman tidaknya. Kalau kita melihat sekedar persepsi opini cukup dengan kuantitatif. Tapi kalau ingin memahami lebih mendalam tentang kebijakan, tentang apa itu sudah betul menggunakan namanya kualitatif. Soal informan sama responden itu betul ya. Kalau kualitatif menggunakan informan, kalau kuantitatif menggunakan responden. Hanya memberikan respon aja, setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, ya. Itu kuantitatif dan tidak bisa menggali lebih mendalam. Tapi kalau informan itu dia memiliki informasi yang banyak, perlu digali dan seterusnya. Itu namanya itulah relevansi pentingnya namanya kualitatif itu. Hanya soal sampling itu saya kira memang ada ruang. Kalau purposive sampling ya sama snowball sampling itu memang ranahnya kualitatif. Tapi kalau ada yang ada kata-kata random sampling itu kuantitatif. Karena kata-kata purposive itu enggak, itu akan bertolak belakang dengan metode kuantitatif. Kuantitatif itu semuanya bisa diwawancarai. Tapi kalau sudah ada tujuan purposive sampling, sesuatu yang dituju, yang diwawancarai hanya ketuanya, yang diwawancarai hanya komandan. Itu namanya kualitatif. Kayak kuantitatif, bisa saja ketua, bisa saja pasukannya. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, ada yang dituju, itu namanya kualitatif. Saya kira itu memang kita harus banyak ya wacana ke situ ya yang harus kita baca, tidak hitam putih, melihat secara kualitatif dan kuantitatif. Sedikit menyangkut soal keaslian penelitian, makanya saya tidak kurang setuju ya menggunakan membandingkan skripsi itu dengan apa namanya jurnalnya. Jurnal itu kan ada tesis, ada disertasi. Nggak mungkin skripsi itu
seimbang dibanding antara apa namanya skripsi sama disertasi. Makanya yang tepat itu yang imbang adalah sama-sama skripsi itu enak. Skripsi mengkritik skripsi itu wajar. Skripsi mengkritik disertasi itu yang kurang wajar. Itu yang selalu apa namanya itu perlu yang kita luruskan. Saya kira itu yang terakhir itu soal referensi ya, itu saya kira sangat penting ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu sangat penting sekali. Antum ngomong apa saja itu kembalinya kepada referensinya. Makanya jangan mungkin itu betul sama Ustaz Bambang. Mungkin antum tuh mau ngapain? Ditarik kawin enggak? Bayang saya itu resimen itu tegas ya tidak siap. Bukan makanya begitu Ustaz. Itu mengganggu itu. Rasa ini jawabannya kalau mungkin bukan resimen kalau saya ngujinya Arif mungkin ya ada tanda resimen itu tegas siap Ustaz. Siap tidak Ustaz? No, tegas, tapi tegasnya itu antum ada rujukannya. Itu. Dan yang terpenting lagi Anda sebenarnya yang sangat menguasai proposal karena Anda yang akan merancang, ada yang melakukan tahapan-tahapan penelitian, ya seharusnya Anda yang menguasai ini. Penguji yang lain itu sebenarnya pakai standar-standar umum saja. Kadang-kadang sok-sok tahu aja. Saya loh ya, bukan Buana sama Bambang. Hanya jebak ini, jebak itu, nggak apa-apa. Biar gubuhan tuh gitu. Kira-kira itu yang bisa kita kita catat ya dari proposal ini, dan saya kira apa masukan-masukan dari Ustaz Bambang sama Bu Nurhana untuk ditindaklanjuti ya. Untuk selanjutnya gimana Ustaz Bambang? Diakhiri terus nanti diputuskan pakai WA aja ya Ustaz? Atau langsung ya? Biasanya diumumkan kan Biasa. dari antum berapa, nanti dari saudara berapa, dari saya berapa. Oke. Oh langsung sekarang enggak? Iya saya. Biasa. Ya karena saya pembimbing ya saya lulus ya. Sudah tak isi kok. Nilainya 92 ya. Berarti hurufnya A ya ini. Hurufnya A. Itu punya saya. Antum berapa Ustaz? 92 Ustaz. A. Ya. Dengan segala catatan. Cukup Pak ya? Ya, sebentar Ustaz. Oke, monggo silakan. Hasil terakhirnya 85,8. Hasilnya Ya. amin. Oke, silakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Semoga manfaat, barokah bagi Harazan. Setelah ujian jangan terus ngilang ya. Kuliahnya sebentar saja. Kalau ngilang disantet pasti Ustaz. 1 bulan 2 bulan itu yang segera dikerjakan. Kalau hilang disantet aja Ustaz. Oke ya, kita tutup dengan hamdalah sama kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ngasih kesempatan mahasiswa juga ya, karena waktunya ya, kapan-kapan. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ini yang keluar ya sudah 5 kali.